di sini. Soalnya segala kuasa telah aku beri sama J. Jangan gitu dong. Ini merusak hati saya. Jadinya kamu ketawa begitu. Ya Iya tapi ampun. gini dulu. Enggak, memangnya kalau sama seandainya sekali aku nggak terima menghargai cintanya Om perasaan berhenti saya ngehujat. ya. Yaudah, sekarang gini, nih serius. Oke, seandainya aku terima cintanya Om, mau berhenti menghujat? Rusak itu kan, rusak. Aku nanya dulu. Aku mau nanya, seandainya Om aku terima cintanya, emang Om mau berhenti menghujat? Aku berhenti sayang. Tuh, Iya. kalau kamu Terus ketawa gimana caranya? begini, Oh, kalau kamu iya. ketawa begini, Kita beda berarti kamu agama. nggak percaya. Enggak, tapi kita kan beda agama, Om. Aku Islam, Om Kristen. Yang kawin itu bukan agama, hati kita berdua yang menyatu. Uni, kalau Uni terima cinta Iya, iya. dia bukan berhenti menghujat, tapi berhenti bernapas. Ngaco. Enggak, tunggu dulu. Gini loh Om, gini Om. Ini kan gini nih, aku kan Islam, Om Kristen. Om pembenci agama Islam. Aku yang suka ngajarin orang lain supaya ngikutin agama Kristen dengan sebaik-baiknya. Gimana kita mau bisa bersatu Om? Tuhan kita beda. Bukan itu bukan urusan. Betapa banyak orang kawin beda agama. Dia sukses sampai nggak boleh. akhir. Nggak Nggak boleh, ada Om, berdosa. urusan. Nggak ada dosa, nggak usah banyak ngomong dosa. Nggak usah dosa. Bikin atap dari daun lontar. Kamu menatap, hatiku bergetar. Getar. Om kawin aja Om sama Zepra sama Kijang Om. Enggak, kata Yesus tidak mungkin gelap dan terang bersatu Om. Pohon Gimana Om bakau cinta? habis Nggak mungkin dibelah. cinta Om sama aku. Pohon bakau habis dibelah, kupinang kau dengan bismillah. Lu Kristen Om. Bismillah pula. Loh, saya Lu bilang Kristen. bismillah, ngomong Lu menghujat Kristen. agama kita. Gimana Nah, kalau sih seandainya kamu aku terima cintanya, tunggu, bisa nggak seandainya aku terima cintanya Om Saipudin, emang Om bener-bener mau berhenti menghujat, mengakui Aku kalau selama nggak ini mau. saya salah dalam Aku menghujat nggak agama mau. Islam? Aku nggak mau mendengar kata-kata seandainya. Aku mau kepastian. Ih, kepastian. Om, aku gini-gini ya Om ya, gini-gini aku masih mencintai laki-laki Muslim Om. Aku mencintai laki-laki Muslim, nggak mungkin aku mau sama orang yang sudah mengkhianati agama aku dan menghina agamaku Om. Om bertobat dulu. Gimana kalau Om bertobat dulu? Baru ku terima Tobat cintanya. dulu, Om. Bertobat dulu Om Sanagi. Om. Bertobat dulu. Ya Izin, sekarang Uni. saya tobat. Izin Uni, mau balas pantunnya dulu Uni. Tong kosong nyaring bujinya. Mental kosong, banyak maunya. Iu. Slebel. Om, Kaitannya. Om Burhan. Om. Minum jamu di pinggir kali. Kau nggak hargain aku Om. Aduh. Om, aku ukuran aku 48B loh Om. Main gundu, main layang-layang. Gundul-gundul kepala lu peyang apa ini gundul-gundul? Om, sama aku aja ya Om. Jual lipstick di kota Mekah. Nona cantik. Nona cantik. Yuk kita nikah. Nenek gigi nih. Tante gigi nih. Kiu. Oi, Teh Budin. Hari Minggu pergi bertamu. Aku menunggu untuk Teh Budin. jadi kekasihmu. Teh Budin, kau nggak nganggap aku kau Teh Budin? Awas kau Teh Budin. Nah, gunanya bagi hidup saya nggak ada kaitannya dengan cinta saya dengan Uni Rifa. Let's go Teh Budin, I love you.
jangan tinggalkan adik. Abang, banting adik bang. Taipudin, banting adik. Om Taip, udah cocok ini. Om dan tante. Kokolo. Assalamualaikum. Ada kokolo ya dulu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek. Ya, kokolo ya. Saya Ya. sama Uni Rifa lagi berlomba sweet-sweetan dapetin cinta saya. Kamu Jadi jangan gimana bikin nih? aku cemburu ya. Kita saingan ini Om. Ini gimana Om? Ayo Ini, coba Om. kamu pantun sama Uni Rifa, ayo. Pantun apa ya? Ayo coba berpantun Pantunnya dulu. apa ya? Pantunnya apa ya? Cenal cenil, kue cenil. Yang penting, iya, yang penting kita nggak kayak Unil. Nah, gitu. Enggak, Saya coba aku mau anti- nanya serius nih. Saya- Enggak, bentar, aku serius nih nanya. Aku ini bener-bener serius nanya. Ada nggak sih keinginan untuk berubah? Bener-bener pengen kayak, aduh selama ini tuh aku udah bikin sakit hati umat Islam. Bagaimanapun juga keluargaku Islam. Ada nggak sih kayak sadar suatu waktu tuh pernah muncul kayak gitu? Ada nggak keinginan begitu? Ya udah aku jawab sayang. Om, Habis minum kopi, lalu minum jamu. Dunia ini sepi kalau nggak ada kamu. Ya Allah. Gini nih aku kasih tahu ya. Iya, Kokolo. padahal loh saya sering ngeliat ini Om Saifuddin ini dari pembicaraannya bagus loh sebenarnya loh. Serius Om? Enggak, nih Saya aku nggak nih aku nyangka mau Om ngomong bisa. nih ya. Ini aku ngomong dari hati aku yang paling dalam nih ya. Dulu aku tuh nonton Pak Pendeta Saifuddin sama Pauzang sama beberapa penista-penista agama Islam. Itu aku belum jadi pendebat. Aku belum sama sekali mempelajari agama aku. Ini jujur ini aku serius banget. Dan mungkin orang yang paling ku incar untuk ku debat itu salah satunya dia sebenarnya. Karena aku pengen tahu sejauh mana sih ilmunya tentang Islam. Sejauh mana pemahamannya tentang Bible. Nah, tapi lama-lama aku berpikir begini. Percuma aku mendebat orang yang memang sudah mengakar kebencian di hatinya terhadap agama Islam. Makanya aku tanya, apakah kalau seandainya kalian mengaku beragama Kristen, lalu kalian mengaku dipakai sama Tuhan, apakah betul Tuhan kalian yang memberikan instruksi supaya kalian itu menghujat agama orang lain? Nah, kami umat Islam yang berapologet, kami ini membantah menjawab menggunakan data, tapi kami dikatakan penghujat. Yang terang-terangan yang betul kan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini sudah pernah masuk penjara loh teman-teman, karena memang menista di awal dan dia mengakui itu. Kemudian beliau pergi ke luar negeri. Dari sana beliau Mana ada saya ngaku Uni. Terus kenapa? Kasihku saya nggak pernah mengaku. iya maksudnya Enak gini loh. aja. Gini Orang ya. hakimnya saya lawan. Ya, oke. Artinya gini, orang Kristen semuanya mensupport Bapak Pendeta Saifuddin ketika dia live. Artinya orang Kristen sendiri itu membenarkan untuk menghujat agama orang lain. Merendahkan agama orang lain. Sementara ketika ada kayak orang Christina Ginting ke luar negeri, mereka bilang agama Islam itu merongrong orang Kristen. Kenapa orang-orang seperlihatkan kebenciannya kepada Islam itu dengan nyata. Misal kalau kita bandingkan, ayo Ustadz Kainama kita bandingkan. Kalau memang Ustadz Kainama itu pernah menghujat agama Kristen, ayo tunjukkan datanya. Kalau aku punya data, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim menghina agama Islam terang-terangan tuh aku datanya ada. Kayak nuduh Nabi Muhammad begini dan begitu. Nah, jadi pertanyaanku adalah apakah di hati nurani yang paling dalam itu tidak ada keinginan untuk berhenti, tidak ada keinginan untuk berubah, tidak ada keinginan untuk normal dalam kehidupan gitu loh? Apa nggak benar-benar nggak takut nanti setelah kematian apa betul masuk surga dengan perbuatan yang seperti ini gitu loh? Apa benar masuk surga hanya untuk apakah Yesus bakalan kasih surga buat kalian yang menghina agama orang lain gitu loh? Apakah memang seperti itu pemikiran kalian? Itu yang aku tanyain. Kemeja batik dari Italia, wajah cantik, akhlak mulia. Aku disuruh Karena orang Islam akhlaknya mulia. Nggak, gini loh, aku sebenarnya bisa aja, aku jujur ya, aku bisa aja kayak ngerendahin Bapak Saifuddin ini, tapi aku pikir gini,
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau tidak memberi makan orang kafir, Allah tegur beliau dengan mengatakan, kenapa tidak diberi makan? Kata Nabi Ibrahim, dia tidak menyembah kepadamu ya Allah. Dijawab sama Allah, bukankah dia hambaku juga? Bahkan Fir'aun itu, walaupun tentu Allah sudah tahu dia tidak akan pernah bertobat, tetap diizinkan Nabi Musa untuk ngedatangin dia supaya dia berubah. Iblis berapa panjang masa diberikan oleh Allah penangguhan waktu. Inilah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Pertanyaan saya, Bapak Pendeta Saifuddin ini yang membawa label Kristen di belakang punggungnya, mengatakan bahwa Kristen itu agama kasih, Kristen itu agama yang mengajarkan untuk tidak membenci, tapi secara sendirinya menunjukkan kebenciannya kepada agama Islam yang mana orang tuanya beragama Islam, keluarganya beragama Islam, anak-anaknya yang soleh-soleh itu semuanya Saddam itu agamanya Islam. Makanya aku jujur nanya terus, ini kita hati ke hati nih ngomong Om Saifuddin ya, apakah tidak ada keinginan untuk berhenti menista Kayaknya agama kamu Islam? nggak menanggapi perasaan saya, Unirifa. Karena bagi saya itu tuh bukan hal yang penting untuk ditanggapi saat ini. Yang penting adalah saya mau memperlihatkan kepada seluruh umat Kristen bahwa apa betul kalian itu sebagai orang Kristen itu mensupport penistaan, terus mensupport menghina Nabi Muhammad yang kalian gak kenal gitu loh. Apa nggak ada kayak, maksudnya setiap manusia itu punya naluri ya. Naluri setiap manusia itu pasti ada kebaikan dalam sisi dirinya tuh loh. Apa iya kalian menganggap benar kelakuan kalian begitu? Mensupport orang seperti MKC menghujat agama orang lain gitu loh. Kalau kalian bilang menghujat, mari kita duduk di meja akademis. Di meja yang memang betul konteksnya adalah dialektika lintas iman. Saya berani kok. Tapi pertanyaannya, apakah tidak ada di hati Pak Pendeta Saifuddin ini mengingat anak-anaknya yang soleh untuk berhenti gitu loh. Kalau mau menginjili orang tuh nggak apa-apa, silakan, itu hak kalian kok. Tapi bisa nggak misalnya kalian menyebarkan agama Kristen tapi tidak menghujat agama Islam, menista agama Islam? Kenapa? Karena kami orang yang sangat reaktif. Saya hadir karena Anda loh Pak. Saya hadir karena Paul Zhang. Saya hadir karena Tanpa Ragi. Tadinya saya lebih mencintai diri saya gitu loh. DM aku nomor HP-mu mana biar kita ini langsung to the point aja. Mik kasih nomor HP-mu, Mik. Udah minta nomor HP no, Mik. Pak. Tante Mik, Utak ya babi. aja nanti kan Apa? Babi tadi apa? Panggil apa? Babi itu babi. nanti komal gua rungkat. Ini nggak pakai anti Nggak pakai rungkat. itu ya? Oh, Mik anak Nggak nih. pakai itu. Tahu nih, Mamat, saya juga Mamat. Nama Ah, Muhammad kan? itu aku nggak suka. Lebih baik turun loh. Kan? ngapain? No. Saya punya, Mending, maksudnya nama Nabi Muhammad pantun. itu adalah nama mulia ya. Sorry, aku turunin ya. Kalau udah menghujat aku turunin. Kalau udah dia nggak menghujat aku nggak turunin. Tapi sudah mulai menghina Nabi Muhammad SAW, ini aku turunin. Aku pengen ngeliatin sama kalian umat Islam ya. Aku pengen ngeliatin sama kalian. Beginilah kesadaran dalam hati itu yang sudah tidak ada lagi gitu loh. Tidak ada kayak gini. Kalau kita nih, aku pribadi tuh, aku tuh nggak mau merendahkan orang Kristen depan aku loh. Kenapa? Karena mereka tuh ciptaan Allah. Mereka akan benci kepada kita tuh, iya, Allah sudah bilang dalam Al-Quran loh. Kalian akan mendengarkan kebencian dari mereka orang musyrik dan orang kafir. Maka kata Allah, bersabar dan bertakwalah. Bersabar tuh bukan berarti diam, bukan berarti kayak kita ngebiarin mereka menghujat Allah, bukan. Tapi kalau aku sabarnya belajar. Ya, bentar Willy, lu belum disuruh ngomong. Kalau lu nggak punya adab, gua ngerti, tapi minimal ini komal gua. Ya, di komal ini ada aturan mainnya. Aturannya aturan Islam yang berlaku. Diajarkan untuk beradab. Ya, kalau lu nggak bisa ngikutin adab yang diajarkan oleh agama Islam, nggak apa-apa. Tapi di komal ini harus ngikutin adabnya kami. Jangan dipotong. Nah, saya lagi nunjukin bagaimana kemudian orang-orang yang secara terang-terangan menghujat, mengatakan dia ya memang menghujat. Saya cuma tanya, kalian tuh punya hati nurani nggak? Kalian tuh ada nggak sih di dalam hati kalian yang paling kecil itu? Apa kalian udah nggak punya hati lagi? Kalau kalian menghujat Nabi Muhammad, pertanyaannya apa salahnya Nabi Muhammad? Kalian kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kami umat Islam tuh nggak boleh loh, nggak boleh menghujat Yesus. Bahkan jangankan Yesus. Ya maaf ya, Bapak Pendeta, saya nggak bisa naikin lagi. Bapak sudah menghujat Nabi saya nggak bisa terima ya. Kalau dia tadi tidak menghujat Nabi saya, tidak menghujat Al-Quran, saya akan biarkan ngobrol di sini baik-baik. Tapi sudah mengatakan Muhammad
Ngelek, ngelek. Ngelek, Uni. Negara Indonesia kebanyakan makan agama. Orang di Indonesia itu bahas tentang masa depan. Tiap hari bahas agama emang orang Indonesia. Kau kenapa, Willy? Maaf, saya Iya, Indonesia ini tiap hari makan agama, makan agama. Gak becus negara ini. Uni, punya Uni lek, ngelek, ngelek. Bahasa agama itu hanya kepercayaan pribadi. tes. Ajarin anak-anakmu itu loh. Belum. Terus Kamu kalau seandainya nggak membahas agama, ngapain kamu naik ke sini? lah iya, saya hanya mengingatkan Anda saja. Ajarin anak itu supaya hidup itu rukun sama tetangga, hidup rukun sesama umat Ini nggak ada manusia. untuk bentar dulu, bentar. Willy diam dulu. Willy kamu diam dulu. Ini loh Willy, kamu lihat orang lagi jual tas, terus kamu nggak punya uang buat beli, jangan kamu suruh orang berhenti jualan tas. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membahas satu agama, jangan orang yang kamu suruh berhenti. Kok kamu ngatur-ngatur orang lain? Kalau saya lebih senang membahas agama, itu hak saya. Kalau kamu lagi pengen membahas, misalnya membahas perempuan-perempuan yang pargo, itu urusan kamu. Kenapa kamu nyuruh saya untuk berhenti bahas agama? Kamu siapa saya? Kamu nggak punya, tidak ada kontribusi buat dalam hidup saya, itu nggak ada. Kecuali yang bicara itu orang yang punya kontribusi dalam hidup saya. Lah kamu siapa? Saya lagi mempertontonkan kepada kita seluruh umat Islam yang ada dimanapun. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Kita nggak bisa mengharapkan mereka itu memuliakan Nabi Muhammad. Karena mereka sendiri itu menghina Tuhannya sendirinya, mereka berani. Bahkan mempermainkan agamanya mereka berani. Loh. Salahnya adalah aku nanya dari sisi manusia biasa tanpa melibatkan agama. Apa kalian tidak malu menjadi manusia yang sengaja menista agama orang? Itu loh. Itu yang saya tanya. Karena dia terang-terangan mengaku. Dia memang terang-terangan mengaku menghujat. Kalau saya enggak, saya silakan buktikan kalau saya penghujat. Silakan. Bukankah sudah ada yang melaporkan saya dan saya sudah dilakukan penyidikan? Kalau memang saya terbukti menghujat, artinya saya sudah dipenjara. Sekarang terbukti kan? Nah, berarti definisi penghujat yang kalian usung itu berbeda dengan kami. Nah, saya mau tanya nih sama si My Lord nih. Kita lagi nggak bahas tentang substansi isi agama dulu deh. Kita lagi bahas perilaku. Menurut kamu, My Lord in my King is Jesus ya namanya ya. Namanya si Lord nih. Apakah betul Yesus itu memilih manusia-manusia untuk menista agama lain lalu kabur ke luar negeri padahal disuruh pikul salib? Apakah benar kamu percaya bahwa Bapak Pendeta Saifuddin ini didatangin Yesus, dijamah Yesus? Memang betul-betul Tuhan kalian yang memilih dia untuk menghujat agama lain? Menurut kamu? Gini, jadi kalau yang diajarkan Yesus, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati gitu. Jadi supaya kita tidak dianiaya, diamuk massa dan persekusi gitu. Jadi harus pintar-pintar dalam apologet gitu. Jadi intinya untuk menyampaikan ajaran Yesus itu berarti harus memang pandai-pandai. udah stop. Udah. Berarti memang benar-benar teman-teman muslim sudah divalidasi ya, memang orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan mereka itu memang memilih si Bapak Pendeta Saifuddin ini untuk menyerang agama Islam. Ternyata memang divalidasi ini sama saudara kita Kristen nih. Jadi Bukan berhenti menyerang, umat Bu. Islam berharap bahwa orang Kristen itu beda. diam dulu. Berapologet, saya punya bukti kalau dia menyerang dan dia sudah mengakui kok. Kamu gak usah banyak cerita. Saya cuma tanya kamu membenarkan atau tidak. Nah, artinya kita sebagai umat Islam berhenti untuk berharap orang Kristen akan memuliakan untuk memuliakan kalian umat Islam. Gimana kalian mau dicintai sama orang Kristen? Tuhan kalian aja, agama kalian aja dihujat sama mereka dan mereka benarkan itu atas nama Tuhan kok. Kalau saya tanya, tidak boleh menghujat sembahan orang lain. Mana dalilnya? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghujat, jangan mencaci sembahan selain Allah.
Jadi kalau ada orang Islam yang menghujat sembahan orang lain, itu dia bertentangan dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, kok pede sekali kalian mengaku agama kalian agama yang datang dari Tuhan yang benar, agama kasih. Kalian membenarkan penghujatan atas nama Tuhan. Dan kalian memang, aku nggak masalah kalian itu tetap mengatakan bahwa itu benar, itu benar. Dulu inkuisisi itu pada waktu terjadi 600 tahun dibenarkan kok sama orang Katolik pada waktu itu. Dulu genosida terhadap suku Kanada, orang-orang Kanada, kolonialisme dibenarkan loh sama pastor dan pendeta pada waktu itu. Tapi kemudian ratusan tahun kemudian orang-orang yang mengaku Kristen mengatakan itu salah. Jadi ketika kalian saat ini menghujat terang-terangan agama orang lain, kalian bilang itu benar ya. Maka di sinilah kami sadar, history will repeat itself. Sejarah itu akan terulang kembali. Kepada kalian, itu gunanya apa? Saya ingin saudara saya yang muslim dan muslimah itu menyadari bahwa Allah katakan jangan jadikan mereka aulia. Itu bukan berarti kita nggak boleh temenan sama mereka. Tapi Allah lebih tahu hati mereka ketimbang kita. Allah tahu siapa mereka. Allah tahu isi hati mereka. Nah, jadi buat kalian yang sok-sokan menghina apologet, menyerang apologet, tuh kalian tahu kan? Kalian tahu kan kalau memang mereka itu membenarkan penistaan agama atas nama Tuhan? Ngelek banget ya. Sorry. Ini membenarkan kejahatan demi nama Tuhan itu ngeri banget loh. Membenarkan kejahatan yang paripurna, saudaraku. Paham ya? Putus-putus. Tuh nih Apakah suaranya Islam Uni. dibenarkan melakukan kejahatan? Ya, sorry, ngelek. Udah? Halo? Tes. Tes. Dah. Sudahkah? Sudah kedengar? Nah, jadi gitu ya. Sangat disayangkan sekali gitu loh. Sangat disayangkan sekali. Yang aku harapkan apa? Aku pengen setiap manusia tuh, kita tuh gini ya. Ada aksi, ada reaksi. Aku paham itu. Aku paham banget dengan hal itu. Orang Kristen, kalian misalkannya menghujat agama Islam karena kalian merasa diserang. Oke lah. Tapi pertanyaannya, apa betul kalian dibenarkan oleh Tuhan kalian begitu? Kalau aku katakan, setiap umat Islam yang menghujat Tuhan, sembahan orang lain, itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran jangan caci sembahan orang lain. Itu Allah katakan begitu. Tapi kalian membenarkan, dalilnya ada. Ini loh, ngeri. Ini ngeri banget. Nah, jadi aku gini ya, aku nggak bisa menghujat pribadi orang lain. Karena dia ciptaan Allah. Bahkan kotoran pun ya ada manfaatnya di dunia ini. Jadi pupuk misalkannya. Aku nggak berani menghujat lagi. Maksudnya dulu aku pernah menghujat Edis secara pribadi ya. Aku bilang Edis itu jelek gitu ya. Karena emang faktanya emang dia nggak ganteng kan. Tapi aku sadar bahwa wajah, muka, dan tubuhnya itu ciptaan Allah. Allah yang ciptain. Tapi aku boleh menyerang pikirannya tuh. Pikirannya dan kelakuannya tuh. Iya. Karena apa? Agama aku yang ngajarin. Allah yang ngajarin. Ini loh kita Islam. Tapi ya itulah ya, naudzubillah min dzalik. Dan ya aku berharap semoga kita sebagai umat Islam itu betul-betul bersikap adil. Dan aku nggak mau kita yang menciptakan para penghujat itu ya. Jangan gara-gara kita mereka hadir ke ruang publik. Kita juga harus bersikap adil loh. Kalau ada yang memang baik gitu ya, jangan orang ini aku minta tolong banget juga nih, Tante Mikana sama teman-teman yang lain ya. Kalau ada misalkannya orang Kristen yang memang dia tidak menghujat,
Jangan dia dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan agamanya. Coba aja ngobrol bagus-bagus gitu. Ya, minta tolong juga nih sama Tante Mika sama teman-teman lain. Takutnya kita yang membentuk penghujat itu gitu. Enggak lah, aku kalau baik dia Uni, ku bentangkan permadani, ku kasih gaharu umur, marilah kita memuaskan birahi, kataku sama dia. Kalau baik dia. Tadi berapa Tante Mikana? 47 ukurannya. 48. 48. Ya Allah, ya Allah. Ah, Ulang lagi dong, Bunda Korla. Bunda Korla ulang lagi dong. Yolah, anak bunda, anak bunda tercantik. Yolah. Ya, Koko mau jadikan bunda istri yang keempat. Yolah. Itu. Jadi kalau memang aku nih gitu ya. Kalau aku orangnya baik, orangnya sopan, bahkan gigiku lebih lembut daripada lidahku. Tapi kalau mereka memulai, gigi dan lidahku sama-sama keras. Itu. Dulu ya, ya Allah, ya Allah. Ini kenapa ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi terus gimana Tante Mika? Gimana kabarnya? Aku mau live di YouTube nih. Ya. Alhamdulillah Uni baik ya sampai sekarang. Berkat doa-doa teman-teman. Mau di dinikahin bawah sama juga. Bapak Saifuddin? Mau menikah dengan Bapak Saifuddin? Mau. Kalau dia bisa gaya helikopter nggak apa-apa Uni. Bisa nggak sanggup dia? Aduh. Kacau ini ya Allah. Kirain Mikana ada waras. Parah ini. Tambah jadi. Si Tante Mika. Tambah Enggak, jadi aku jadi takutnya, tambah jadi. aku takutnya nanti malam pertama sama dia kulitnya nempel ke aku. Itu. Kurang Ada. ajar emang. Tapi itu cemburu tadi itu. Tante Mikana mau nemenin aku di YouTube nggak? Kita ini yuk Teman-teman. reaction. Ya aku mau ini kok kalau mau live di YouTube nih ada bahasan atau tema yang mau aku angkat nih. Silakan, Mau silakan. pindah ke YouTube nggak? Tante Mikana mau ikut di YouTube nggak? Ngebahas tentang perempuan. Oh, gitu. Ikut Aku ya, lagi aku datang kirim streamnya. bulan, nggak bisa. Saya Aku lagi datang bulan Uni. Oh iya, benerin Koko motor. ya. Waduh. Mik, temenin Masya Allah lah Koko tuh. Mik. ya. Koko, gondrong doang nggak nyopet. Saya nyopet mah kagak, sekali senggol bawa ke rumah. Weh. Oh iya. Ini mau urukat di sini. Astagfirullah ya Allah. Lanjut nih. Saya mau benerin motor. Enggak, Mamang mau biarkan aja orang live kan aku sambil live. Oh iya, enggak aku emang sengaja mau live gitu aja kok. Jadi biar orang nonton aku membahasnya di YouTube. Ya nggak apa-apa. Tuh. Saya Apa sambil- saya Tante sambil Mikana mau ngomongin. ikut? Enggak, aku nggak dibayar, nggak mau lah. Aduh hilang lagi. Parah kali kau. Itu masih Sama aku mending kok dibilang ngitung-hitungan gondrong doang kagak kau. nyopet. Mik, masih mending dibilang gondrong doang kagak nyopet. Tau nggak dibilang? Kamu tuh ngerokok enggak, ngomong jorok. Nih mik apa nih? kagak. Mik. Koko ini naksir sama aku Uni. Dia sering DM aku. DM. Mik, janda sebelah nanya itu no bunting gitu. Kalau pagi saya nggak berani tuh. Apa DM Tante Mikana saya nggak berani kalau pagi. Soalnya kalau pagi vertikal dia. Yolah. Aduh. Aduh, parah ini si Mikana ini. Mika. Udah Ya, nikahnya pokoknya sama Abi Saifuddin tuh. Diajak ke Amerika. Dibeliin tiket tuh. Nggak sanggup aku Uni. Melewer semua. Hanya melewer. Hah? Kamu juga suka Nanti kalau aku bawa motor, ya aku kencang dia boncengan di belakang, itu kayak bendera nanti blek. Nggak mau lah.
Oh iya ya, Astagfirullahaladzim, ya makanya Allah. makanya secara asli kamu gak naksir saya, tapi secara bunglon dalam penyamaran kamu naksir saya, Mik, karena saya kencang ya, Mik. Maksudnya motornya kencang, bisa 100 km per Iya, jam. iya. Atur aja Koko, yang penting Koko senang. Mau mana? Mau di dinding atau di lantai? Suka-suka Koko. Gue cicak. Udah di ya, dinding aku lo mau pikir live gue dulu. cicak. Iya iya iya, awas Mik, live Mik, jangan ini. Woi, jangan gue mau lelek. macam-macam. Woi. Woi. Parah nih orang-orang nih. Signal jelek banget ya Allah. Halo, hilang, signalnya hilang ya? Signal aku hilang. Bagus. Udah, aku live di YouTube ya, Koko sama Tante Mika ya. Aku Baik, turunin baik. dua-duanya boleh ya? Boleh nggak apa-apa. Ini ya. Oke. Si Jay kurang aja. Aku kaget tadi, si Jay ternyata yang naikin. Kaget aku loh. Aku pikir PK gitu. Aku pikir tadi PK.